Saat Jinwo yang tengah tertidur pulas, tiba-tiba ditelepon oleh adiknya yang menyuruh Jinwo untuk datang ke sekolahnya. Jinwo yang mempunyai sebuah janji menemui adiknya, kemudian berniat berganti pakaian. Lalu di saat Jinwo sudah berada di sekolah adiknya, terlihat semua para murid dan guru yang langsung terpukau dengan ketampanan seorang Jinwoo. Adiknya yang melihat semua orang terpukau oleh ketampanan kakaknya langsung meledeknya mengatakan apakah dirinya harus memperkenalkan Jinwoo dengan beberapa cabai-cabean di sekolahnya. Namun karena pemeran utama kita belum tertarik mencari seorang kekasih, jadi dirinya langsung menolak sambil menjewer adiknya. Lalu, setelah sampai di ruangan guru adiknya, Jinwo langsung disambut dengan hangat. Dan tujuan guru itu memanggil Jinwo adalah untuk meminta bantuannya. Lalu guru itu pun menceritakan masalahnya. Jika ada seorang siswa yang berniat keluar dari sekolah demi menjadi seorang hunter. Jinwo yang mendengar itu kemudian menanyakan, memangnya rank up apa yang diterima siswa itu? Guru itu pun menjawab jika ranknya adalah rank terendah yaitu rank E. Jinwoo yang mendengar rank siswa itu adalah rank E, langsung mengatakan di dalam hatinya, jika siswa itu pasti akan mati cepat atau lambat. Lalu sang guru yang tidak ingin muridnya putus sekolah karena ingin menjadi seorang hunter, kemudian meminta bantuan Jinwoo. Bisakah Jinwo berbicara kepada siswa itu setidaknya agar siswa itu buktikan niatnya sampai ia lulus sekolah? Dan siswa itu tidak lain adalah teman adiknya Jinwo. Siswa perempuan bernama Hang Song Ijin. Ia mengenal siswa itu seketika langsung terkejut dan mau berbicara dengan siswa itu. Lalu singkat cerita, Jinwo langsung menemui wanita itu. Hang Song yang melihat hunter yang dikirim gurunya adalah Jinwo juga terlihat cukup terkejut. Namun karena dirinya sudah membulatkan tekadnya menjadi seorang hunter, dirinya tetap menolak untuk kembali ke sekolah. Jinwoo yang melihat Hang Song keras kepala kemudian menasihatinya, jika Hang Song hanyalah seorang rank E, serangan biasa tidak berguna kepada para monster. Dia memerlukan senjata yang mengandung sihir dan apabila dia membeli senjata-senjata itu hanya akan rusak dengan cepat dan dirinya harus terpaksa membeli lagi. Jadi memburu para monster bukanlah sebuah bisnis yang menyenangkan. Hang Song yang mendengar ceramah dari Jinwo dengan tegas mengatakan cukup dengan ocehanmu. Anda juga seorang rank E. Jinwo yang mendengar Hang Song masih keras kepala, kemudian tersenyum mengatakan, jangan khawatir, aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti. Hang Song yang mendengar itu tentu membuatnya kebingungan, menanyakan lalu untuk apa Jinwo menemuinya. Jinwo yang mempunyai rencana lain kemudian mengatakan di dalam hatinya, akan kubuat dia menerima kenyataan dengan mata kepalanya sendiri jika dunia ini sangat kejam. Lalu sambil menatap Hang Song dengan tajam, Jinwo mengatakan, aku akan membuatmu menjadi pemburu yang hebat. Sementara di tempat lain, di bandara terlihat Dongso sudah sampai di Korea, ia yang datang seorang diri. Kemudian dijemput oleh Serikat Hunter Korea, yaitu Wo Jingchul. Dongso yang melihat dirinya sudah ditunggu di bandara kemudian tersenyum mengatakan, lama tidak berjumpa. Yang membuat Serikat Hunter Korea datang kemari, Wo Jingchul yang mendengar itu langsung memberi hormat, mengatakan, jika sudah sewajarnya Hunter dari divisi pengawas untuk menyambut dan mengawasi Hunter rank S yang tiba di Korea. Dongso yang mendengar dirinya diawasi oleh divisi pengawas, mulai memprovokasi mengatakan divisi pengawas, hei, apa kamu masih bekerja sebagai tangan kanan ketua Gogunhe? Menanyakan berapa lama Dongso berencana menetap di Korea. Dongso yang ditanya itu kemudian menjawab, jangan khawatir, aku tidak berencana menetap begitu lama. Aku akan kembali setelah menyelesaikan beberapa masalah. Bo Chingchul yang sudah tahu tujuan Dongso datang ke Korea langsung menyindirnya, mengatakan, bisnismen yang telah meninggalkan rumahnya dan memilih pindah ke Amerika. Apakah tujuanmu kembali karena menyangkut soal hunter bernama Jinwoo dan Yo Jinwoo? Dongso yang mendengar itu seketika mengeluarkan aura mengintimidasi, mengatakan, apa?
Apa kau akan berusaha menghentikanku? Oh, Jingju yang diintimidasi oleh Dongso juga langsung menatapnya dengan tajam, mengatakan, "Aku hanya menjalankan perintahku." Lalu sementara di tempat Jinwo, terlihat dirinya mengajak Hang Song menemui Pak Sangmin. Jika kalian tidak mengingat Pak Sangmin, dia itu manajer divisi kedua dari Harimau Putih. Orang yang sangat tertarik dengan Jinwo untuk masuk ke dalam guildnya. Dan tujuan Jinwo menemui Pak Sangmin untuk meminta bantuannya agar dirinya bisa memasuki gerbang Reng C dengan alasan melatih Hang Song. Pak Sangmin yang ingin mempunyai hubungan baik dengan Jinwo langsung menurutinya. Bahkan ia sudah menyiapkan beberapa hunter membantu Jinwo menyelesaikan gerbang Reng C. Dan di antara hunter-hunter itu adalah satu hunter rank A, 5 hunter rank B, dan 2 hunter rank C. Lalu hunter rank A yang merasa dirinya paling kuat terlihat dengan sombongnya ingin segera masuk ke gerbang itu. Sedangkan Jinwoo yang melihat beberapa orang dengan rank tinggi kemudian mengatakan di dalam hatinya, kenapa Pak Sangmin menyiapkan terlalu banyak orang? Karena jika penyerang ini terlalu mudah, maka Hang Song tidak akan menyadari betapa tidak bergunanya rank E. Lalu sebelum mereka memasuki gerbang itu, bawahan Pak Sangmin berbisik kepada Jinwoo, karena penyerangan ini akan terlalu mudah jika Jinwoo turun tangan. Maka sebaiknya Jinwoo menonton mereka dari pinggir. Namun di saat mereka sudah memasuki gerbang itu, tiba-tiba gerbang itu berubah menjadi merah dengan keluarnya kilatan petir. Pak Sangmin berserta bawahannya yang melihat perubahan gerbang itu seketika langsung panik tanpa tahu apa yang terjadi. Sedangkan Jinnu yang menyadari gerbang yang mereka masuki bukan gerbang sembarangan, kemudian menyuruh Pak Sangmin untuk segera memanggil tim penyerang utama. Pak Sangmin yang mendengar itu langsung terlihat panik sambil mengambil handphonenya, mengatakan ini bukan masalah yang bisa diatasi oleh tim penyerang utama. Aku harus segera memanggil ketua, yang ternyata Pak Sangmin menelpon ketua Serikat Harimau Putih, Rank S, yang bernama Mbak Yeonho. Ketua Serikat Harimau Putih yang mendengar para hunter memasuki gerbang berwarna merah juga terlihat sangat terkejut. Sementara di dalam dungeon tempat Jinwoo berada terlihat para hunter yang bersamanya mulai panik kebingungan di mana sebenarnya mereka saat ini. Jinwo yang masih nampak tenang sambil melihat situasi kemudian dihampiri oleh Hang Song, menanyakan, apakah mereka saat ini baik-baik saja? Namun, tepat setelah dirinya menanyakan hal itu, tiba-tiba terlihat sebuah serangan panah es mengarah ke wajahnya. Tapi Jinwo yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menangkap serangan itu dengan tangannya. Sedangkan hunter lain yang tidak bisa menghindari serangan itu terlihat langsung tewas dengan panah yang menembus kepalanya. Hang Song yang awalnya sok keras, ingin menjadi seorang hunter, seketika kena mental menyadari dirinya bisa saja mati dengan mudah jika Jinwo tidak membantunya. Dan ternyata yang menyerang mereka saat ini adalah sekumpulan elf jahat yang sangat suka memburu para hunter yang sudah mejeng di sebuah pohon yang cukup jauh dari mereka. Saking jauhnya, bahkan Jinwoo sendiri mengaku tidak bisa merasakan kehadiran mereka sama sekali. Hang Song yang masih merinding melihat tampilan monster tadi menanyakan jenisnya kepada Jinwoo. S-Elf monster pintar yang terkenal sangat biadab, dan saking biadabnya mereka sampai dijuluki Jaki alias Iblis Putih. Kim Chul sebagai ketua parti mengambil sebuah keputusan yang sangat merugikan satu pihak, di mana dia mengatakan ingin mengalahkan bos dungeon di Red Gate itu, dan hanya membutuhkan mereka yang berkompeten. Alhasil seorang hunter rank C pun disuruh berada di sisi Jinwoo dan Hang Song, selaku hunter rank E. Gak lama kemudian, salah satu hunter yakni hunter rank B, Park Hae-jin memilih berada di sisi Jinwoo. Kim Chul pun mengira si Park Hae-jin ini hanya merasa iba dengan orang-orang yang ingin dibuangnya saja. Namun sebenarnya tadi menjadi satu-satunya orang yang melihat Jinwoo yang bereaksi lebih cepat dari orang lain. Setelahnya Kim ngasih tahu dia dan ragunya akan jalan di depan sana.
Sedangkan Jinwoo dan regunya menyusuri area hutan. Di tengah penyusuran, Kim Chul menghentikan regunya untuk memberitahukan bekas cakaran besar di salah satu pohon di sana. Hanya monster Esper sajalah yang bisa membuat bekas seperti itu. Kim Chul merasa Jinwoo hanya akan membunuh regunya sendiri jika nekat masuk ke dalam hutan. Baru aja ngomong gitu, dia sendiri baru sadar di regunya si Jinwoo ada seorang hunter rank B dan juga C. Lantas kenapa ia merasa Jinwoo adalah pemimpinnya? Sementara itu, Park Hae-jin meminta mereka untuk berhenti begitu melihat bekas cakaran Ice Bear di salah satu pohon di sana. Ia menduga hutan adalah wilayah kekuasaan Ice Bear di saat yang ngajak mereka untuk kembali. Jinwoo justru merasa itulah alasan kenapa mereka harus masuk ke dalam hutan. Jika hutan adalah wilayah kekuasaan Esbir, itu artinya mereka hanya perlu waspada terhadap beruang. Dan hal itu jauh lebih baik ketimbang harus menghadapi S-Elf yang memiliki akal untuk berpikir. Heijin yang mendengar pun terkejut, karena apa yang diucapkan oleh Jinwoo ada benarnya. Dengan berkumpulnya Bear, artinya tidak ada monster yang lebih kuat dari mereka. Berhubung udara di sini sangat dingin, Jinwoo memberi mereka masing-masing satu mantel untuk menghangatkan diri. Melihat hal itu, mereka semua pun terkejut. Apalagi si ruang spesial milik hunter peringkat tinggi saja hanya bisa mengeluarkan paling banyak 3 item peringkat rendah. Penasaran dengan siapakah Jinwoo sebenarnya? Hang Song pun menanyakan secara langsung. Tak lama berselang, nampak mereka yang kedatangan tamu tak diundang. Tanpa basa-basi, Jinwoo memberi isyarat kepada ketiga rekannya untuk tetap diam. Dan dirinya langsung mengaktifkan titel Wolf Assassin-nya untuk menghadapi monster itu. Sebelum kita melihat aksi Jinwoo, berpindah sebentar di luar dungeon. Nampaklah baik Yeonwoo yang hanya bisa menunggu dan harap agar beberapa hunter yang masuk bisa kembali dengan selamat. Sang Min lalu memberitahukan bahwa selain unit penyerang, mereka masih ada 2 hunter lainnya yang masuk. Mendengar tambahannya hanya hunter rank E saja, Baek Yeonwoo pun langsung putus asa, tapi masih memiliki harapan begitu Sang Min yang ngasih tahu. Jinwoo telah mengalami pembangkitan kedua. Meski masih belum pasti tentang betapa tegangnya suasana hati mereka, tibalah Dongso di sana dan membuat situasi semakin tegang. Dari sebelumnya, Dongso yang mengincar Jinwoo jelas membuat Baek Yunho terkejut dan mempertanyakan alasannya. Dongso sendiri merasa kecewa karena udah jauh-jauh datang dari Amerika, targetnya malah terjebak di dalam Red Gate. Kayak gitu. Di lain sisi, Jinchul merasa Jinwoo masih diberi keberuntungan. Karena berkat terjebak itulah Wang Dongso jadi nggak bisa melakukan apapun. Namun ia penasaran, apakah Jinwoo cukup beruntung untuk bisa keluar hidup-hidup? Dari sana, di malam harinya, nampak Ragu Jinwoo yang membuat sebuah kemah sementara ditemani hangatnya daging esper yang terasa sangat enak. Mereka lagi nyantai, merasa heran meski tadi Jinwoo telah mengamuk sangat hebat, bisa-bisanya dia malah pergi olahraga. Usai makan malam barusan, di lain sisi Jinwoo rupanya tengah mendatangi sebuah sarang berisi puluhan hingga ratusan esper di dalamnya. Jumlah dilawan jumlah. Misi pertama untuk pasukan bayangan itu ialah menghabisi semua beruang di hadapan mereka saat ini. Sehabis memberi mereka tanda pada akhirnya peradu mekanika antara pasukan Ice Bear melawan pasukan bayangan pun dimulai. Melihat tentara bayangan yang bisa bergenerasi dengan sangat cepat, Jinwo pun mengaku mereka telah melebihi ekspektasinya. Tapi hal itu juga setimpal dengan konsumsi mananya yang cukup besar. Setelah menghabiskan cukup banyak esber di sana, akhirnya bos esber di sana muncul untuk menghabisi pasukan bayangan Jinwo.
Sungguh disayangkan untuk kali ini jumlah saja tidak cukup untuk menghadapi seonggok bos Esper yang punya high SP dan defense yang nggak ngotak sama sekali. Melihat mananya yang sudah habis, sudah waktunya Jinwo memakai kartu asnya. Igris pun diutus untuk menghadapi bos Esper tersebut. Hingga pada akhirnya melihat betapa epiknya peradu mekanik Igris melawan bos Esper itu. Shinwo sempat kagum sebelum akhirnya Igris berniat mengakhiri hidup bos monster tersebut. Bos Esper yang belum mau menyerah sempat ingin melakukan perlawanan namun akhirnya melihat aksi Igris barusan. Shinwo merasa waktu itu dia bisa aja mati dengan cepat jika Igris menggunakan pedangnya. Sejak awal bahkan dengan levelnya sekarang Shinwo masih yakin ia belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Sementara itu, nampaknya Reku Kimchul yang baru dibantai oleh pasukan LS yang kelewat cerdik tanpa membiarkan satupun anggotanya hidup. Kimchul yang awalnya masih belum menyerah pun harus dibuat sangat ketakutan begitu melihat senyuman psikopat dari salah satu monster tersebut. Oke, segitu dulu guys episode 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.